di Udayana. Ya, selamat sore semua. Sore. Aku Emilia, korban kriminal. Aku di sini koordinator pengawasan mata ini. Jadi aku di sini ada Bapak Gede yang diminta oleh Pak Wija juga untuk mengarahkan kita dalam kegiatan selama 2 hari ini di tahun 2020. Sebelumnya aku mau nyampein pesan dari Pak Wija bahwa mengenai tugas lapangan ini. Kita kan ada 7 kelompok ya teman-teman. Dan kalau kalian ingat itu ada yang 3 pasien, ada yang 3 merupakan tempat kami menjadi kegiatan praktek dari Fakultas Perikanan. Dan saya juga terima kasih juga kepada pihak program yang sudah memberikan ini meskipun saya sebagai mentor saat ini. Saya harapkan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Sore Pak. Perkenalkan, nama saya Gede Sumatradana atau sering dipanggil di sini namanya Gede. Di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang metode penangkapan ikan dengan berbagai jenis alat tangkap. Di sini saya akan mencoba menerangkan jenis-jenis alat tangkap. Pada umumnya kalau di daerah utara kami, terutama di Singaraja, kita menggunakan 2 jenis alat tangkap, pancing, jaring. Ya. Untuk pancing itu rata-rata mereka menggunakan sistem handline, jadi menggunakan tuna. Nah, metodenya ada yang menggunakan longline atau ngawe, atau juga mereka menggunakan pancing handline manual sendiri atau mata pancing satwa. Nah, itu yang umumnya di sini. Dan itu juga sering juga diaplikasikan ke industri perikanan, yaitu longline. Dan nanti saya akan tunjukkan jenisnya, contohnya. Itu juga garapan dari Pak. Yang kedua adalah jaring. Jaring di sini banyak metodenya. Bisa menggunakan poten atau gillnet. Nah, di sini gillnet ada 2, gillnet permukaan sama gillnet atas. Nah, itu kan komoditi yang kita tangkap apa. Terus yang tadi saya katakan yang pertama adalah pursen. Di sini juga pursen ada 2, pursen pelagis besar dan pursen pelagis kecil. Yang umum digunakan di nelayan wilayah utara ini adalah pursen pelagis kecil atau orang sering sebut di sini adalah selerek. Nah kan, di baru juga namanya selerek juga. Di sini sistemnya itu dengan cara melingkarkan jaring, kemudian nanti ada yang namanya tali molor, nanti seperti celana, nanti talinya ditarik, kan dia mengecil. Nanti dia membentuk kantong atau setengah mangkok, kan itu ada di tengah-tengahnya. Nanti kita tarik di satu sisi hingga dia mengecil membentuk kantong, nanti ada kantong. Nanti saya akan contohkan nanti alatnya seperti apa dengan kita praktek. Nanti sambil kita menjalankan sambil kita lihat. Ya. Oke, tadi saya menjelaskan tentang 2 jenis alat tangkap. Yang pertama yaitu pancing. Di sini contohnya adalah pancing rawe atau longline. Kenapa disebut pancing? Ya kan dari bahasanya longline kan long panjang, dan itu garis. Sebenarnya kalau di sini line-nya adalah tali. Jadi tali yang memanjang yang dilengkapi dengan berbagai banyak, yaitu pancing. Nah, biasanya kalau kapal besar, yaitu seperti longline, kapal seperti di benua, dia itu tujuannya menangkap tuna. Itu panjangnya bisa sampai 3.000 meter dengan mata pancing lebih dari 1.000. Dengan umpan bervariasi karena kan komoditinya bukan selain tuna, bisa jadi ikan-ikan pelagis besar yang lainnya, bisa itu marlin atau bisa jadi terkenanya cucuk. Cucuk itu sejenis hiu, tapi yang tidak dilarang. Nah, yang masih dilarang berdasarkan peraturan perikanan itu ada hiu martil, sama hiu koboi. Hiu koboi itu yang ekornya panjang. Nah, itu masih dilindungi. Kemudian hiu paus. Nah, kalau hiu paus tadi kan waktu kita baru masuk sana ada pelang besar. Nah, di situ tuh sebenarnya ada umum perikanan. Itu binatang hewan-hewan atau ikan yang dilarang untuk ditangkap. Tapi yang namanya sudah terkena alat tangkap, pasti ada yang keadaan mati ya kan, yang mau lagi ya kan. Tapi diusahakan memang kalau pancing, terutama untuk longline itu ada selektivitasnya. Jadi memang sudah diberikan karakteristik pancingnya itu dia bukan modelnya seperti ini, melainkan memiliki mata pancing yang terbalik. Dia kaitnya kenapa? Untuk menghindari seperti kura-kura untuk penyu untuk dimakan. Karena rata-rata juga sering penyu yang termakan ataupun paus. Jadi pemerintah membagikan mata pancing kepada nelayan-nelayan lokal ataupun industri untuk meminimalisir pendapatan seperti kura-kura karena penyu. Nah, kalau sistem penggunaan longline ini jelas selektivitasnya tinggi. Kenapa? Yang ditangkap itu adalah ikan pelagis besar, ikan-ikan yang komoditinya besar. Tapi jelas kita harus memiliki fishing ground dalam penangkapan. Nah, kalau untuk yang namanya longline untuk tuna, di sini pengoperasiannya rata-rata di daerah Samudra Hindia, ya kan, yang memiliki kedalaman lebih dari 1.000 meter. Nah, tapi karena sekarang kebanyakan di daerah Samudra Hindia pada on, jadi sekarang juga longline itu sudah mulai berkurang. Kalau dulu longline banyak. Kenapa? Karena ya kurang lebih 1 bulan atau 30 hari melaut mereka sudah mendapatkan hasil. Karena sekarang mereka sudah nelayan di sana sudah menggunakan fishing ground buatan, yaitu rupon. Jadi ikan pada ngumpul di sana. Tidak lagi mereka bergerak berjalan seperti itu. Itu yang membuat hasil tangkapan longline bertambah. Jadi kalau nelayan lokal di sini masih menggunakan longline dasar, karena yang mereka tangkap dari ikan dasar, ya seperti objek, ragu, kakap, itu masih digunakan di sini. Tapi ya sekarang karena kondisi terumbu karang yang sudah mulai rusak, jadi ikan-ikan karang juga mulai berkurang. Tapi ini sejenis contoh yang kemarin proyek dari Pak Widina sendiri buat ya seandainya nanti ada siswa yang datang ke sini
bisa kita gunakan. Tapi pengoperasian ini butuh keahlian. Kenapa? Karena kita bekerja menggunakan benda tajam, ya kan? Dan bergerak cepat. Kenapa? Pada saat kita mengisi dan bowling itu harus cepat, karena kita harus menggunakan putaran mesin, mengikuti iringan gerakan perahu atau jepung. Kalau seandainya kita salah satu hooknya berkaitan kan, nanti yang lainnya malah terbuang, nanti bisa juga zaman kita itu sering terjadi. Makanya dibutuhkan keterampilan. Sebenarnya kalau sudah terbiasa enak kan, tapi kalau yang baru ya usahakan melihat dulu nanti. Tapi nanti saya akan mencoba menggunakan yang ramah, sebenarnya tidak membahayakan buat adik-adik. Nanti saya akan mencoba menggunakan jaring cumi, ya kan. Sebenarnya prinsipnya hampir sama menghalalkan, tapi ini saya mencoba membahas untuk pancing dulu. Nah, ini adalah salah satu jenis alat tangkap pancing. Yang kedua, jaring. Nah, jaring di sini kan saya tadi bilang ada banyak jenis ya. Ada pursen, ada gillnet. Ya, pursen dibagi dua, pursen pelagi besar, juga pelagi kecil. Ya kan, ikan pelagi besar tahu? Ikan yang ukurannya besar, tuna, ikan layaran, itu ya kan, yang besar. Kalau ikan pelagi kecil, tahu? Ikan yang biasanya ada di kedalaman 0 sampai 50 meter. Layang, tongkol, kembung, mahi-mahi. Nah, itu termasuk ikan pelagi kecil. Nah, kita akan menjaring itu kalau kita menggunakan jaring kecil. Nah, sekarang kalau di sini pada umumnya mereka menggunakan pelagi kecil. Kenapa? Karena daerah pusing dorongnya untuk tuna di sini kurang. Jadi mereka menggunakan pelagi kecil. Itu jenis pelagi kecilnya ada di tengah itu. Ya kan? Tapi nanti hampir mirip dengan ikan pelagi besar. Nah, ini contoh dari ikan pelagi besar. Apa yang membedakan pelagi besar sama ikan pelagi kecil? Ukuran main size, masa jaring ukurannya. Kalau yang ukuran pelagi besar itu rata-rata 2 sampai 4 in. Ya kan? Jadi 5 sampai 10 cm. Ya kan? Jadi 4 jari itu masuk. Kenapa? Kalau dia menggunakan jaring ukuran besar, jelas ikan kecil bisa lepas keluar, tapi ikan yang besar dan tertangkap. Kenapa? Kalau mereka menggunakan pelagi besar, pada dasarnya mereka mempertahankan lingkaran makanan. Nah, biasanya kalau dia menggunakan rumponnya itu nanti ada ikan-ikan kecil seperti layang, tongkol, itu sebenarnya makanan buat ikan pelagi besar. Nah, karena kita menangkap pelagi besar, otomatis karena mata jaringnya besar, ikan yang kecil-kecil itu bisa keluar dari lubang jaring itu. Nah, ukurannya besar kan, jadi otomatis kebutuhan makanan di rumpon itu untuk ikan pelagi besar ada, tapi yang kita tangkap adalah ikan pelagi besarnya. Nah, kalau dia ikan pelagi kecil, kita balik. Yang ikan kecilnya kita ambil. Ikan besarnya kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena ukuran mata jaringnya lebih kecil dari ini, yaitu 3/4 in sampai 1 in. Jadi kurang lebih sekitar 15 mili sampai 25 mili. Itu 1,5 cm sampai 2,5 cm. Paling besar mata jaringnya. Nah, kalau seandainya ikan-ikan seperti tongkol, layang, ya pasti kena. Nah, itu kan salah satu komoditi makanan bagi ikan pelagi besar. Nah, jadi karena rumpon itu digunakan untuk ikan kecil, itu berarti kita tidak menangkap ikan pelagi besar. Ini saya mencoba mengaplikasikan kedua-duanya, karena ini juga mulai ada ikan tuna, ikan tengalan, jadi saya mau coba yang mudah-mudahan bisa berhasil. Saya juga nanti bisa buat bahan praktek buat adik-adik, itu nanti adik-adiknya yang akan datang. Jadi memang kalau masih ada di sini, nanti mereka mau praktek, itu saya mau mencobakan ini. Tapi kalau untuk jaring hotel, jelas butuh stamina. Kenapa? Karena kalau pengoperasian ini kami aja yang sudah berpengalaman butuh sampai 2 jam untuk dari setting hingga pulling mengumpulkan jaring. Jadi memang kerjanya agak berat. Nah, nanti saya akan coba mengaplikasikan jaring gillnet. Nah, jaring gillnet ini adalah jaring menghalau, namanya gillnet ya, jaring ikan. Jadi dengan cara menghalau pergerakan ikan, kita menghalau pergerakan ikan berdasarkan arus. Biasanya ikan itu kan melawan arus. Nanti karena kita ini operasinya pada malam, kita menggunakan lampu. Ya kan? Kenapa menggunakan lampu? Ikan itu memiliki sifat orientasi positif. Jadi dia akan bergerak menuju cahaya. Jadi sebelum cahaya sudah ada jaring, ya kan? Nanti ikan yang akan bergerak itu pasti akan menabrak jaring dan tersangkut pada insangnya. Nah, makanya dibilang jaring gillnet. Jaring gillnet ada 2 jenis, jaring gillnet permukaan sama jaring gillnet dasar. Tergantung apa yang kita mau tangkap. Kalau di jaring gillnet permukaan yang kita tangkap ya itu salah satunya ikan pelagi kecil, cumi, atau ikan predator yang lainnya yang pada saat malam bergerak. Kalau jaring gillnet dasar yang kita tangkap adalah ikan dametan yang bergerak di bawah datar, entah itu berisi, entah itu bilangnya biji nangka, ya kan, yang merah itu, atau ikan badut, dan di sini yang bagian satu kerapu itu bisa terkenal. Nah, di sini yang pada umumnya nelayan gunakan adalah jaring cumi, jaring pelagi kecil yang sistem pengoperasiannya itu ada di permukaan. Jadi dengan menggunakan lampu sebagai penarik ikan, ini kita gunakan untuk menangkap ikan. Jadi kalau seandainya ikan itu juga banyak berkumpul di bawah lampu, kita juga bisa gunakan usaha untuk menangkapnya. Nah, di sini alat pengukur ikan sebenarnya yang pada umumnya yang sering digunakan di Indonesia itu ada 2, menggunakan lampu dengan sistem fotografik positif ikannya. Yang kedua rumpon. Ini yang sering digunakan, hampir di seluruh dunia yang menggunakan ini. Nah, kenapa? Lebih efisien. Tetapi sekarang ada tambahan lain, gelombang suara. Tapi jelas nilai batuknya tinggi, ya
kan? Jadi kita bisa menselektivitaskan ikan apa yang kita ambil. Jadi kita bisa tinggal kita ukur apa namanya frekuensinya, ikan apa di sana sudah ada jelas ikan apa yang kita mau ambil, tinggal kita ubah di sana di bentuknya, nanti ikan ini akan berkumpul. Tapi untuk di Indonesia belum, itu masih di luar. Tapi yang umum sekali itu kita menggunakan rumpon dan jaring, apa namanya, lampu. Nah, rumpon ini ada udah tahu? Rumpon. Nah, rumpon ini benda yang terapung di tengah laut yang menggunakan tali jangkar. Kemudian benda terapung ini kita isikan agregat namanya, atraktor. Atraktor itu adalah benda yang akan nantinya membusuk. Di mana nanti setelah itu membusuk akan terjadi rantai makanan. Kenapa? Nanti setelah dia membusuk, nanti ada plankton nanti dimakan ikan kecil makan ikan besar. Terjadi rantai makanan. Di sana nanti akan terjadi proses berkumpulnya ikan. Nanti kalau sudah kumpul ikannya, pada saat kita survei kira-kira ikannya banyak, baru nanti kita lingkarin jaring dengan cara rumponnya ini entah kita nanti lepas atau kita menggunakan lampu lagi. Nanti kalau kita menggunakan lampu, kita lampuin ikannya, udah dikumpulin sama rumpon, terus dikumpulin lagi sama lampu. Nanti lampu ini menjauh, otomatis ikan yang di rumpon kan tertarik sama lampu, baru nanti kita lingkarin jaring. Kenapa? Kalau kita dekat dengan rumpon, pasti nanti terkena tali jangkarnya. Ya kan? Maka kita harus menjauh. Kalau kita menggunakan di sini, sistemnya melepas rumpon. Rumponnya dilepas, tali jangkarnya diikat pakai lampu. Lampu ini dan langsung. Nanti ini dianyudin. Nanti ikannya akan mengikuti ini atraktor ini. Atraktornya ini bisa dari daun kelapa atau daun palem atau nipah yang intinya bisa kuat di tengah air, tapi dia bisa membusuk juga. Jadi kita biasanya rata-rata menggunakan daun kelapa. Nanti itu yang diikuti. Nanti dengan kita menyelam di area permukaan, jahitnya ya, kalau sudah terkumpul, tinggal kita lingkarin menggunakan pen. Karena di sini rata-rata menggunakan alat tangkap dan pasti temannya adalah rumpon. Kalau nggak pakai itu sekarang nggak seperti dulu ikannya banyak sepuling di pinggir pantai ya. Orang dengan berlampu aja di pinggir sudah dikumpulkan. Jadi kita mengikuti perkembangan seperti itu. Sekarang kita menggunakan rumpon dengan ikan. Nggak seperti dulu. Kita kalau menangkap ikan, kalau kapal-kapal besar yang menggunakan puksen sekarang semua seperti yang di benua semuanya pakai rumpon. Mungkin yang di luar nggak pakai rumpon ya, tapi mereka mencari dengan melihat visual seperti ada gerombolan burung. Kalau dia ada gerombolan burung yang terbang banyak, pasti di bawahnya ada ikan. Biasanya burung itu dia memangsa ikan kecil ya kan, seperti teri atau ikan anak layang itu yang lagi sembuling di atas. Biasanya di bawah itu pasti ada tuna. Nah biasanya kalau kapal puksen besar itu dia mencarinya seperti itu, dia mencari gitu. Kalau sekarang kan udah enggak, kita udah buatin rumpon, kita nggak perlu lagi mempertahankan nilai kos ya. Kenapa? Kalau yang namanya mencari kita keliling, otomatis kan bahan makan yang kita gunakan banyak. Tapi kalau sekarang kalau kita gunakan rumpon, kita tinggal menuju ke rumpon itu, rumpon 1 atau rumpon 2, kalau dia banyak di sana nggak ambil. Kalau rumpon 2 ada yang nggak ambil. Sekarang kita tinggal memanfaatkan rumpon. Tidak lagi seperti dulu mencari keliling. Dulu kita juga mencari seperti itu. Di mana ada kayu yang hanyut, dan di sana juga ada ikan. Itu bisikletnya di sana bisa mencari. Tapi sekarang enggak, kita menggunakan rumpon. Itu salah satu jenis-jenis alat tangkap dan metode penangkapan. Sekarang nanti sekitar jam 7 atau setengah 7 sampai kita menunggu Pak Kadusnya datang memberikan arahan. Kita juga memberikan pihak desa yang mana dari mahasiswa dan sini kan udah masih pemukiman masyarakat sini dia tidak ada pikiran atau pendapat dari masyarakat sini dan juga kita berpendapat kan dari pihak kampus juga ada nanti ada namanya juga bagus ya kan. Jadi saya juga harus ngomong dari pihak korporat kerjaan sudah bilang bahkan nanti saya sampaikan ke desa. Sudah ketemu nanti kita boleh beliau datang ke sini kita lakukan dengan beliau nanti setelah mereka lakukan baru nanti kita ke tengah. Nanti ke tengah kan sudah dibagi kelompok nih, dibagi kelompok. Nanti kita kegiatannya cepat aja. Kalau sebelum waktu ada kelasnya itu lama, itu sampai pagi, nanti nggak dapat istirahatnya lah. Nanti kita sistemnya adalah setting, lebar daring, kemudian boleh. Nanti yang setting kan kalau seandainya ada 6 orang, 3 orang setting, setelah udah setting, sudah kita tahu seperti ini proses penangkapan ikan. Dan ini nih proses setting alat tangkap. Nanti kita boleh nanti ada orang yang tadi gerak dan segala-galanya menangkap. Nanti kita lagi dengan kelompok yang satunya. Ke depan nanti kita juga tahu nanti tiba-tiba hujan ya kan. Nanti juga nanti kita berjalan jauh nanti balik ke akar, dia dapat istirahat. Jadi itu sedikit aja. Nanti prakteknya kita nanti menggunakan alat tangkap gilnet cumi. Ya kan? Karena kalau tahun kemarin rencananya mau menggunakan mini pulsen, tapi saya kemarin coba memberikan gambaran bahwa menggunakan mini pulsen itu agak ribet untuk stamina. Tentu nanti yang lainnya kebagian orang satu kali operasi aja 2 jam. Ya. Jadi saya nanti akan mencoba mengaplikasikan gilnet. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama, yaitu menghalau ikan, menangkap ikan, cuma dengan cara menjerat. Ya. Nanti kita akan coba praktekkan nanti kita akan. Nah untuk sampai ini ada pertanyaan. Harus ada pertanyaan biar ada nanti biar saya nanti. Kan tadi Bapak mengatakan rumpon itu misalkan disetting 2 rumpon. Nah, jadi kan Bapak bilang kalau 1 rumpon ada banyak diambil. Nah itu kalau misalkan sedikit diambil juga betul. Kalau
Kalau di sini kita bisa bisa memperkirakan yang banyak sedikitnya itu bisa kita perkirakan dengan nilai. Contohnya, kira-kira ada sekitar 2 kintal nih. Kalau seandainya 2 kintal ini, kalau seandainya kena semua ya kan, ya kan. Tapi kalau sedikit-sedikit kena 1 kintal setidaknya biaya operasionalnya tadi yang kedua teman-teman dapat lagi. Ya kalau seandainya diperkirakan 2 kintal, kalau memang kita nggak bisa, kita ambil. Tapi kalau memang kan di sini kan ya sinkronnya rumpun itu kan ada banyak ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat-dekat, jangankan yang 2 kintal, 1 kintal kita. Kenapa? Karena kan biaya operasionalnya nggak terlalu besar. Jadi kalau sampai sana, kalaupun kita dapat juga sekarang harga ekonomi ikan tinggi. Ya kan itu pernah ikan sampai 1.500 1 kilo. Ya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Itu 1.500 kilo. Karena makin banyak ya. Sekarang udah semakin sedikit, mungkin karena rumputnya udah semakin banyak ya kan. Jadi kan ikannya kan sudah pada nyebar rumput. Sekarang ikannya harganya tinggi, hingga 30.000. Harga tinggi, ini yang ada. Ya 2-3 tahun yang lalu ikannya banyak, harganya nggak ada. Nah sekarang dengan cara kita survei dulu sebelum kita mau olah tangkap, kita survei dulu nih dengan menggunakan timun cepat. Jadi biar untuk meminimalis bahan bakar. Karena kalau kita langsung bawa dari kan otomatis kita menggunakan bahan bakar yang banyak. Jadi kita survei, kita punya rumpun berapa, kalau saya punya rumpun. Jadi saya cek dulu yang mana yang banyak kita. Ya, kalau misalnya belum ada, tapi sambil kita lihat agregatnya itu sebenarnya yang terpenting rumpun itu bukan hanya kayak rakit yang mengambil, tetapi yang bisa mengumpulkan ikan itu ada agregatnya. Yaitu benda yang ditenggelamkan kurang lebih sekitar 10 meter ke bawah itu. Nah makanya apa yang membuat ikan kumpul itu yang kita banyakin. Contohnya seperti gaung apa, itu yang kita banyakin. Atau enggak jaring-jaring sobek, kita ikat ke sana. Biasanya kan kalau jaring sobek kan memang lama dia proses pembukaan, tapi kalau lama dia pasti akan ditungguin kritik atau keran kecil atau sana ada proses kasih makan. Nah makanya itu kita tahu. Sambil kita tahu. Jadi kalau misalnya rakitnya aja, kalau enggak itu ya pasti kita. Bisa. Ada lagi? Ya, biasanya yang repot itu adalah pada saat penanaman pertama. Kenapa? Kita harus bawa jangkar. Jangkarnya itu lebih dari 1 ton. Beton. Jadi sistemnya itu kita buat rakit, kemudian betonnya itu diikat di bawah rakit. Dengan cara kita buat dulu beton, ukurannya itu 1,5 meter kali 1,5 meter, 1,5 meter persegi, tingginya 60 cm. Kemudian kita cor menggunakan pasir sama semen. Kemudian kita kasih ban sini, ban bekas truk buat ikat ininya, talinya. Nanti kalau sudah kering, kita tunggu sampai airnya surut. Kenapa tunggu kita surut? Agar nanti pada proses pengikatan di rumpun kita sistemnya itu adalah menunggu air pasang. Jadi kan nanti kita betonnya udah kering nih, kita tarik sampai air paling surut, kita tarik rame-rame sampai di sana. Nanti rumpunnya kita dorong juga deketin sama betonnya. Tunggu sampai dia airnya naik, sampai tertutup dia ininya betonnya kena air. Karena otomatis rumpun ini bisa ada di atasnya, ada yang ngambang kan? Sudah di atasnya beton kita ikat di rumpun. Nanti pada saat dia pasang tinggi, otomatis nanti betonnya terangkat ya. Terangkat. Nanti ini yang nanti kita tarik ke tengah. Nanti tengahnya kita tergantung jaraknya ya. Kita sini rata-rata rumpun yang dibangun lebih dari 30 kilo. Nah biasanya kalau 30 kilo dengan kecepatan kita tarik sekitar 4-5 km, ya artinya kita berjalannya 7 jam. Nah kalau sudah 7 jam, biasanya kita mau potong beton itu kan biasanya terang ya, udah terang ya sekitar jam 7. Artinya kita berangkat dari sini jam 12 atau jam 11 malam menuju ke daerah penanaman rumpun. Sampai di tempat tujuan, ikat dulu betonnya, diikat pakai tali. Nah talinya ini yang seperti ini tali bambu ini kita ikat. Itu kalau kita kedalamannya berapa? 1000 meter, kita menggunakan 1300. Kenapa? Kalau kita contoh kayak layangan kan kalau semakin tinggi talinya pasti melengkung. Nah, itu namanya piancang. Kalau dia seperti begitu pasti putus. Nah, ini yang akan membuat rumpun itu memiliki tingkat bergeraknya di sini luas. Kenapa? Kalau pada saat angin kencang atau pasang tinggi, gelombang tinggi, kan rumpun itu kan makin menaik atau dia bergerak sana kemari. Jadi talinya nggak strength. Kenapa? Karena udah ada tali telanjang yang 100 meter. Semakin kita panjang, semakin bagus. Kenapa? Semakin kita panjang, pada saat melepas talinya semakin enteng kita tarik. Beda kalau tali telanjangnya ini, tali lebihnya ini sedikit, pada saat kita melepas rumpun ini kurang. Sama dengan kita narik satu ton beton yang ke bawah itu. Makanya kita panjang. Jadi kalau misalnya dalamnya 1000, kita menggunakan 1200 tali. Memang yang agak repot itu adalah menggunakan rumpun bambu. Nah, kalau seandainya menggunakan rumpun yang tadi, nanti kita lihat karena ada rumpun yang menggunakan peluru atau beton, itu lebih simpel. Kenapa? Kita menghemat. Kalau yang tadi saya bilang bergeraknya 7 jam, otomatis kan bahan bakar yang digunakan banyak kan? Ya, kenapa? Karena kita tarik berat. Tapi kalau kita menggunakan beton, semuanya ada di atas perahu. Beton di atas, rumpunnya di atas, talinya di atas. Jadi kita sama aja kita jalan pakai perahu. Biasa kita jalan seandainya 30 km itu kita jalannya 7 jam, kita jalannya 2 jam. Itu efisiennya udah sekitar itu bahan bakarnya udah sangat-sangat efisien ya kan? Tapi di sini dia menggunakan seperti itu. Saya sudah mencocokkan, tetapi nelayan di sini belum mau mencoba. Katanya risikonya tinggi karena namanya beton yang kita bawa ke atas kan pasti pada saat dilegu ke air pasti kan memiliki risiko ya kan, kita nanti malah kaki yang kena. Sebenarnya kan itu ada cara. Kenapa yang lainnya bisa, kenapa kita enggak? Itu sudah saya pelajarin. Hanya kemarin saya bisa kok,
sudah kita tanam sekian rumput, 6 rumput berhasil gitu, tapi nelayan malah. Dan apalagi dengan sekarang kenaikan harga BBM, otomatis kan nilainya untuk nanam rumput sendiri nilainya lebih tinggi. Dulu biasanya biayanya sampai 2 juta, mungkin sekarang enggak sampai 3 juta, 4 juta. Tapi kalau kita menggunakan sistem kayak begitu, nggak sampai kita 2 juta, kemungkinan 700 tapi jangan sampai juta. Udah terpasang ya. Kita mau lebih jauh pun kita bisa. Kenapa? Karena rumput ada di atas perahu semua. Nah, yang jadi dilemanya adalah pada saat kita nanam, kalau seandainya ombak, angin kencang, mau bagaimana? Mau tidak mau pasti dipotong itu. Nggak mungkin kita mau ke darat, pasti dipotong. Nah, belum kita sampai ke tujuan yang kita inginkan, udah kena loma, mau bagaimana? Pasti dipotong kan? Jadi, makanya kemarin saya mau coba sosialisasikan, buat sistem belum ada yang mau coba ya sudah. Tapi saya sudah mencoba memberikan solusi yang baik, tapi mau yang coba ya sudah. Ada intinya saya juga di sini sambil mengedukasi mereka, termasuk perakhiran cuaca. Nah, bagi ada yang bisa download di aplikasi itu namanya Windy, itu bisa memprediksikan angin, hujan, gelombang, itu bisa aja. Makanya saya setiap melaut selalu menggunakan itu acuannya. Kenapa? Untuk meminimalis kerugian. Dulu saya melaut ke tengah perjalanan sekitar 2-3 jam, itu modal dulu masih harga 500.000. Lalu sampai sana kena angin, berugi saya. Sekarang dengan aplikasi perakhiran cuaca, saya udah nggak pernah lagi ngalamin kerugian. Kenapa? Kita sudah prediksi nih, oh ada angin ini, nggak usah kita nggak pernah ada ikan, daripada rugi. Nah, itu saya udah coba sosialisasikan di nelayan lokal sini semuanya menggunakan. Yang kedua, menggunakan GPS. Itu penting sekali. Dulu kalau orang mau ke rumpon itu pakai lampu klip namanya, yang warnanya hijau merah itu kan, itu ditaruh dulu dia di rumpon. Setelah ditanam di rumpon, nanti baru kita jalan di sini nih ke sana mencari. Ya kalau dicuri, kan rugi ya kan? Kejadiannya sering seperti itu, dicuri orang. Entah itu niatnya dia memang mau bisnis dicuri dijual lagi, entah memang dia itu sentimen karena banyak dia diambil. Kan sampai sana kita udah nggak ketemu rumpunnya. Kenapa? Lampunya udah diambil. Udah ini, sampai sana siang dah. Apa yang kita tepat? Nah, makanya saya juga ajarin mereka menggunakan GPS. Nah, sekarang udah ada GPS portable. Nah, kita ajarin itu. Nah, sekarang semuanya beralih menggunakan GPS, nggak lagi menggunakan lampu. Itu suatu kebanggaan buat saya, ya, bisa mensosialisasikan. Kalau saya tujuannya adalah untuk berbisnis, sampai saya ajarin orang, ya kan? Kenapa? Oh biarin aja biar dia rugi, tapi enggak. Nanti kalau kayak kemarin kejadian ada yang tenggelam di tengah, yang repot kita juga, ya kan? Kayak yang tahu cuaca, tapi kenapa nggak kita orang lain? Kan gitu jadinya kan? Ya. Sekarang saya ajarin, tanya mereka pada percaya. 70% kurang. Mau dia hujan, mau dia angin, mau berapa kita dapat. Jadi semua di sini dari ujung kubu tambahan timur sampai ujung kubu tambahan barat, semua udah menggunakan aplikasi. Mau pemancing, mau penyaring, semua udah menggunakan aplikasi perakhiran cuaca. Jadi itu salah satu bentuk meminimalis kerugian kita. Ya, apa lagi? Yang bukan kan? Kita sharing aja dulu ya. Lihat ada bahan buat nantinya adik-adik kuliah nanti di kampus. Tentang alat tangkap itu seperti ini, ya kan? Jadi tidak hanya mengenal di dalam buku, tapi setidaknya ini loh realnya ini alat tangkap ini. Gitu. Karena kan, ya kita sambil sharing ya pada enak gitu ya kan. Ini nggak ada banyak lobby, kita sharing. Saya sharing tentang pengalaman saya kepada adik, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Apalagi dituliskan, itu bagus lagi ya kan, sebagai pengingat nanti buat adik-adiknya, ya kan. Wah, kakak saya dulu penelitian seperti itu, kakak saya dulu praktis seperti itu, bisa jadi pengingat buat adik-adik kalian juga, ataupun buat kalian nanti di dunia kerja. Pada saat nanti bekerja di dunia yang tadi berhubungan tentang perikanan, bertemu di sini di lapangan, oh saya dulu pernah seperti itu, saya udah lihat begini apa. Jadi ditanya sama nelayan, udah nggak lagi mikir, oh gini, oh ini kayak gini, kerjanya nyambung lah, ada ngobrol. Sekarang nelayan kadang ngetes kok. Ya kalau ada anak-anak dari perikanan atau ada pegawai perikanan, rata-rata nelayan itu ngetes. Ngerti nggak ini tentang ini? Rata-rata seperti itu, tapi dengan dalih bertanya mungkin. Padahal dia udah ngerti nelayan itu, ingin tahu orang yang diajak ngomongin ngerti nggak. Meskipun kita hanya udah ngeliat, sebenarnya kita bisa nyambung. Nelayan itu rata-rata seperti itu. Dan yang kedua, pasti minta bantuan. Udah pasti pikirannya kita sana cuma mau sosialisasi, ngomongnya bantuan ya kan. Nelayan itu udah, kita mau ngetes minta bantuan. Nah sekarang kan ada kesempatan buat adik di sini kita saling bertukar pikiran, ya, mari kita memaksimalkan. Dan ada yang mau ini, jadi sebelum kita begini nanti kita ada break sebentar, kami menunggu Pak Kadusnya. Kami kita menyiapkan bahan bakar, darinya kita nanti setting ke sana, lampunya kita setting ke sana. Mari kita sama-sama gitu menyiapkan itu kan, biar kita tahu ya kan, oh seperti ini. Nanti ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kan tadi kakak bilang kakak itu sosialisasi gitu. Berarti nelayan-nelayan di sini itu kayak permasalahannya itu berarti harus kayak sosialisasi banyak gitu. Ya betul. Itu udah adanya pentingnya kalau seandainya sekarang kan ada menempuh pendidikan tinggi ya di universitas, apalagi di perikanan. Itu udah pentingnya dengan data primer yang kalian dapatkan sekarang itu bisa jadi acuan untuk sosialisasi nantinya ke masyarakat. Sambil kita menerima masukan dari masyarakat nelayan, itu bisa jadi acuan buat pembukuan. Nanti kita bertulis, oh seperti inilah kendala nelayan yang ada di sekitar kalian. Nanti kita jadi pembenahan. Yang jadi pembenahan siapa? Instansi terkait, bukan nelayannya.
Nelayan ya, dia hanya bekerja ya bekerja gitu. Tetapi actionnya itu adalah instansi terkait. Instansi terkait itu mendapatkan data dari mana? Dia dari adik-adik juga. Cuma nanti penelitian dapat ini, kalian lihat di buku. Dosen kalian pasti sudah koneksi ke instansi terkait. Ini hasil penelitian dari anak-anak kita. Nanti itu jadi acuan buat mereka. Oh, nelayan di daerah ini seperti ini, seperti ini. Kita nanti diantar penamaan armada, pengadaan alat tangkap, atau bantuan tangkap. Seperti itu. Sebenarnya bantuan itu berawal dari adik-adik. Itu datang ke masyarakat, terus sebenarnya kita mau praktek, terus kita menemukan satu permasalahan, kemudian kita punya ide, kita tuliskan dalam buku. Kasih nilai dari dosen, dan dosen itu juga ngambil dari sana. Dosen umum kalian ngambil dari sana permasalahan di daerah Karangasem seperti ini. Kemudian itu yang diberikan ke instansi terkait. Nanti itu sebagai pembenahan, oh di daerah sini ini kurang, keluarlah dana untuk pembantuan. Nggak ada adik. Nah ini perikanan itu tidak akan maju dan kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada namanya penyuluh perikanan. Mereka hanya ada di sana untuk mengurusi anggaran yang akan diberikan ke masyarakat. Nelayan tak mungkin datang langsung ke sana kalau bukan dari penyuluhnya. Sudah makanya sudah ada fakultas perikanan yang ada di Bali. Fakultas perikanan kan sekarang ada 2 ya, di Blut satu sama di Uniksa. Kemudian politeknik juga ada di Garut. Nah Bali sudah teman dari sentral pendidikan tentang perikanan. Mudah-mudahan bisa mencetak generasi penyuluh yang baik dan punya untuk bagi kami, terutama yang berkecimpung di dunia perikanan. Kenapa? Walaupun saya pun ngerti, walaupun saya tahu, nggak mungkin saya datang ke perikanan. Nggak mungkin. Pasti saya minta tolong kepada ada adik yang nanti jadi penyuluh, pasti ngomong, dia minta tolong dong, nanti sampaikan ke teknik dia. Termasuk saya sekarang beli bahan bakar, bujuk-bujuk ke SPBU nggak akan dikasih. Saya minta tolong sama penyuluh. Itu pun nanti ya kan, karena dia penyuluh kan, dia minta tolong gimana caranya biar dia bisa beli bahan bakar. Oh ya, keluhan itu disampaikan ke dinas. Di dinas pun belum tentu dia mau ngeluarin. Rapat dulu dia masuk terkait, kalau mau masuk udah rebung dan kesepakatan, baru keluar itu surat. Sudah. Nah, makanya ya mudah-mudahan kedepannya semakin bagus, semakin bagus. Ya perikanan itu. Nah kenapa? Kita lo punya negara kita lo banyak beribu pulau. Masa kita yang nggak punya pulau? Malaysia nggak punya pulau, Thailand nggak punya pulau. Mereka Vietnam nggak punya pulau, nggak punya pantai, ya kan? Kita yang terbesar di dunia, tapi kita dikalahin sama mereka ekspor. Kenapa? Kurangnya sosialisasi. Itu dah. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya bagus. Banyak. Ada lagi. Mau sambil duduk, bicara enak ya. Cari santainya. Apa yang ada perlu ditanyakan? Belum kita sharing. Apa? Pokoknya Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, semoga kita selalu terima kasih dari KKN ya, dari teman. Ini yang kedua kalinya ya, yang kemarin yang pertama dan kegiatan yang pertama. Yang pertama kan saya Chris Astawan ya, harus dari sini. Nah kebetulan wilayah ini masuk ke Bungkulan. Perbatasan kita di sana, utamanya di paling ada Suwana, Sungai Terjit ya. Nah tadi yang sudah konfirmasi kepada Pak Tokau Arga Kadus di daerah sini terkait dengan kegiatan dilaksanakan kali ini di sini. Nah, dia juga mempersilahkan dan juga terima kasih karena sudah konfirmasi. Ya. Dan juga permohonan maaf karena Bapak Berbekal Desa Pertaban beliau sedang ada di Jogja. Atas ini dan juga meninggalkan kaminya yang sebagai wakil para wilayah di sini atas memberikan mandat dengan ya. Pertama Pak Gede, terima kasih atas partisi dalam hal kegiatan yang kedua ini. Dan kemarin sih dalam hal kegiatan pertama juga kita sudah ya, sudah mudah-mudahan acara hari ini tidak ada halangan, lancar dan juga semacam dukung. Ya, semua adik-adik ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan praktek ini ya, langsung ini hal nanti sebagai aplikasi ilmu yang dapat di kampus, mudah-mudahan bisa dengan baik. Terus masih kasih ada dosen pembimbing atau dosen pendamping ya untuk di dalam hal. Nah kemarin Pak, saya dosen juga yang kemarin dari yang pertama kegiatan pertama dosen itu. Ya itu ya. Ada laporan-laporan kegiatan ini pakai di harapan saya apa yang menjadi kegiatan kali ini semua mengikuti dari Bapak Dirjen ya, Bapaknya juga sebagai kita juga di perikanan dia, kita kenal ya Bapaknya Pak dia, dia juga sebagai macam pemeran kita ya, dan dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat sama hal pendidikan yang berbeda dengan orang ya, dari semua berapa Pak ya? 41 ya, semua hadir kan ini ya. Rencananya sampai kapan? Kegiatan hari mulai jam berapa? Jam 7 malam, akhir nanti sesuai dengan nginep sehari. Siapa? Terkait dengan pakai mobil yang ada, yang sudah ngomong sama orang
laut dan sering jalan ya. Cuaca kadang-kadang berubah sesaat mengakibatkan nanti suatu hal yang tidak diinginkan. Mohon diperhatikan, dikondisikan nanti untuk tidak diatur makanya nanti bisa melakukan kegiatan. Oke, karena di sini lumayan lautnya juga, kena halamannya juga lumayan. Karena ini Palung ya. Nanti dalam kegiatan juga jangan lupa bawa halamannya. Ya, jangan ya. Mohon nanti diperhatikan halamannya. Adik-adik adaptasi dengan lingkungan baik, plastik yang dapat, dan selamat tujuannya. Nanti baliknya juga mudah-mudahan ya sehat, sekolah sampai juga. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan atau apa ditanyakan? Silakan adik-adik. Terkait nanti masalah apa namanya wilayahnya ada apa kendalanya. Nanti lewat Pak Gede mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Bro ingin menjelaskan alat tangkap ikan yang bernama longline, di mana longline ini terbagi dalam dua jenis, yaitu longline dasar dan longline permukaan, di mana longline dasar ini digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis besar, sedangkan longline permukaan itu digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Bagaimana cara pengoperasian alat tangkap longline ini adalah kita pertama menyebarkan pelampungnya, yang dimana pelampungnya ini berisi jangkar, dimana setiap mata pancing atau mata kail longline ini berjarak sekitar 10 meter, dan dimana sebelum kita menyebarkan alat pancing ini terutama kita harus mengisi umpannya terlebih dahulu. Setelah menaruh atau mengisi umpannya baru menyebar. Karena saya menjelaskan buat jenis-jenis pulsen. Pulsen itu terdapat dua jenis tergantung dengan area penggunaannya. Dan ketika digunakan untuk menangkap ikan yang kecil, pulsen yang digunakan memiliki ukuran jaring yang lebih kecil dan sekitar 15 atau 20 mm. Sedangkan pulsen yang lebih besar yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar biasanya berukuran hingga 2 atau 3 cm, atau dapat dilihat di sini bisa mencapai 4 jari. Pulsen secara singkat akan digunakan setelah mendapatkan tangkapan yang masuk. Setelah melihat tangkapan yang banyak di area rumput. Di sini kami baru saja sudah menurunkan salah satu alat tangkap yang bernama gillnet atau jaring insang, yang dimana biasanya gillnet ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Namun di sini kami berfokus untuk menangkap cumi, dan juga di sini kami sudah menurunkannya, dan kami akan mungkin menunggu beberapa saat untuk menariknya ke atas. Sekarang kalian bertanya bagaimana nelayan menemukan ikannya. Tentu saja dengan gillnet itu kau harus menemukan arusnya dulu. Tapi cara yang paling mudah itu adalah salah satu bumbun. Nah, di belakang saya ini adalah bumbun itu. Nah, bumbun ini adalah sebuah rakit kayu yang dibuat oleh masyarakat setempat sini untuk mengumpulkan ikan. Nah, caranya mereka membuat rakit kayu ini yang akan diikat di bawahnya adalah kayak sebuah jangkar. Jangkar ini terbuat dari beton. Berarti setiap seton ukurannya itu dari 1,5 kali 1,5, cukup besar. Nah, pas saat mereka bikin betonnya di sini, mereka narikin dan taruh di tengah-tengah laut. Nah, rakit itu bawahnya itu ada kayak sebuah kayak perangkap ya, bukan kayak perangkap tapi kayak penarik ikan itu yang berisi dengan bakteri yang membusuk sehingga akan dapat menarik ikan tangkapan. Nah, biasanya nelayan kalau di laut dan tunggu untuk beberapa hari, dan pas saat mereka mau nangkap ikan mereka akan datang ke rumpun situ. Yang rumpun paling dekat sini itu sekitar 20 km, sekitar 2 jam. Dan rumpun belakang itu hanya rumpun gantian yang bukan milik Pak Gede, tapi banyak orang datang untuk ngambil rumpun ini untuk menggantikan di sana. Saya akan menjelaskan mengenai gillnet. Gillnet yang kita gunakan nanti adalah gillnet yang berukuran kecil. Jadi si gillnet ukuran kecil itu nanti biasanya nangkep cumi-cumi sama ikan pelagis yang kecil. Nah, cara pengoperasian gillnet itu yang pertama ditaruh dulu si pelampungnya, lalu baru disebar gillnetnya sambil kapalnya bergerak perlahan-lahan, lalu jangkarnya ditaruh. Kalau cara huling dari gillnet ini sendiri itu yang pertama ditarik dulu jangkarnya, yang kedua baru ditarik gillnetnya yang sudah tersebar, lalu diangkat pelampungnya. Nah, ada beberapa pantangan, nggak boleh pakai baju hijau di sini, nggak boleh ikut melaut juga bagi yang cewek yang lagi berhalangan. Kebetulan saya lagi berhalangan, jadi saya nggak akan ikut melaut nanti malam. Jadi udah kita di sini perkenalkan alat-alatnya aja ya. Jadi yang ada di depan kita ini adalah BSM, dimana cara pengerjaannya itu dari ini ditebar mengelilingi gerombolan ikan, dan jika sudah mengelilingi itu didiamkan berjam-jam, 2 jam mungkin, dan kita
sudah dirasa cukup itu ada yang namanya tali kolor dalam unit ini, di mana tali itu ada di bawah yang akan membentuk seperti lampu, diberi diangkat ke kapal. Langsung ke pullbox langsung balik Iya, langsung balik. Nanti di pinggir udah langsung ada yang Itu bisa dilelang nggak Pak? Atau langsung dijual? langsung dijual. Cumi di sini lokalan 50.000 per kilo. Ah, mahal. Ya, 50.000 per kilo. Ya apalagi sudah di pasar ya. Iya. Di sini aja lokalan itu 50.000, itu pun karena cuminya sedikit. Banyak yang ini, yang apa namanya pembelinya. Tapi karena kan apa namanya kotanya sedikit, otomatis penawarannya banyak. Jadi harganya mendongkrak. Untuk selerean untuk sekarang belum ada yang melerek karena cuaca. Kadang hujan, kadang angin. Berdasarkan perkiraan cuaca, jadi memutuskan untuk kasih itu. Dan mudah-mudahan nantinya kalau sudah kami jam, jadi baru dia di holding kembali gitu. Ini karena kita kejar waktu, karena kan personil banyak, Ya. jadi permakluman dulu. Tapi setidaknya garis besarnya mungkin adik-adik sudah pada tahu ya kan, settingnya seperti itu. Pada prinsipnya prinsip dari apa namanya jenis alat tangkap gillnet ini adalah menghalau pergerakan ikan. Jadi dia itu menghadang, jadi menghadang pergerakan ikan yang menuju ke cahaya. Makanya posisi jaring itu pasti ada di gelap cahaya. Oh iya. Kenapa? Ikan itu pasti datangnya dari gelap menuju ke cahaya kan. Jadi sebelum ke cahaya itu udah nyangkut duluan di jaring gitu ya. Nah, komoditinya sih untuk sekarang kebanyakan adalah cumi. Jadi komoditinya yang kebanyakan yang sekarang ditangkap adalah cumi. Karena kita sebetulnya adalah menguji coba untuk praktek. Jadi sebenarnya kalau untuk holdingnya sendiri, meskipun cuminya tebal sekalipun, kelihatan pun tetap dia paling nggak 1-2 jam baru angkat. Itu banyak nggak Pak kira-kira biasanya? Kalau tergantung ya, kalau biasanya sih kalau holding bisa sampai 10-20 kilo. Wah. Naikin cumi ya lagi banyak-banyak ya. Dan yang paling bagus cumi itu kan sebenarnya kan pergerakannya dia apa namanya mundur ya, nggak maju. Karena dengan sistem menembakkan air, dia nyedot air kemudian ditembakin dari torpedo gitu. Nah biasanya kalau ada predator seperti ikan tenggiri atau ikan barakuda, apalagi lumba-lumba, itu biasanya apa namanya cumi itu kalang kabut ya, pasti dah banyak yang ini yang nyangkut di jaring. Kalau udah ada predator. Predatornya apa jaring? Apa? Predatornya apa? Biasanya kalau predator pasti nabrak jaring, tapi ya karena jaringnya kan ukuran benangnya kan kecil ya, tipis. Ya pasti kalau ukurannya kecil ya ada yang nyangkut, tapi kalau yang besar rata-rata jebol ya, bisa melarikan diri dia. Apalagi lumba-lumba. Makanya kalau ada lumba-lumba ada senengnya, ada dilemanya sih. Gitu. Iya, kenapa? Kadang lumba-lumba itu kan pintar dia. Kadang dia juga yang bikin cumi-cumi itu panik sampai nabrak jaring. Kadang dia juga yang ngambilin cumi-cuminya di dalam jaring. Oh ya, jaringnya dididikin itu ngambilin cumi gitu. Itu ya, gitu. Makanya kalau udah ada lumba-lumba, apalagi ada cumi, senang cepat kita naikin. Tapi gitu ini ya paling enggak ya cepatlah kita dapat hasilnya cepat gitu. Biasanya sih agak tengah gitu ya, terus kita lagi kilo kita ke sana, kalau kita lampu yang terang, ya gitu. Tapi untuk sekarang sih masih sedikit ya, cuminya masih sedikit. Kadang kayak kemarin aja katanya dia dari sore sampai pagi cuma dapat 6 kilo. Tergantung season ya Pak? Tergantung apa namanya? Musim? Sebenarnya ya tergantung musim juga. Kadang kan biasanya sih penimur ya, musim penimur sih. Biasanya ada kayak bulan-bulan kemarin itu kan, itu cuminya ada. Cuman gitu dah, cuacanya agak Iya. jadi gelombang. Nah kalau sekarang kan agak tenang, cuman makanya sampahnya kan pada naik itu. Iya. Nah itu salah satunya arusnya lagi tenang. Gitu. Jadi biasanya cuminya agak kurang. Istilahnya garis besar, adik-adik udah pada ngerti kan ya? Ya. Ya mudah-mudahan bisa ini ya dipahami dan nanti diaplikasikan di dalam. Oke, sekarang kita menuju dalam ya. Terdiri dari batu, pelampung. Nanti adik pegang pelampungnya dulu. Oh iya Pak. Pelampungnya bisa langsung dilempar. Tang dulu, tang. Dulu.